Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab qanaah, selalu merasa cukup dan hidup sederhana, bagian kelima. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari, ada sahabat itu awalnya suka minta-minta. Setelah diingatkan oleh Nabi, sahabat itu berhenti tidak minta-minta. Bahkan kalau dikasih haknya sebagai pejuang tentara Islam, dia tidak mau menerima. Artinya apa? Awalnya kurang, terus setelah diingatkan oleh Nabi, dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Bahkan dibayar pun atau dikasih uang harta rampasan, dia sudah tidak mau lagi. Sekarang hadis yang ke-6, wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Nabi bersabda, tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Hadis ini beberapa hari yang lalu sudah dijelaskan. Kenapa Nabi kok berulang-ulang bersabda dengan hadis seperti ini? Ya, bisa jadi Nabi Muhammad mengulang-ulang karena untuk menyembuhkan bagi yang suka minta-minta. Sama halnya dengan kita ya, menasihati anak ya. Ketika makan kita menasihati, "Le, kalau makan baca bismillah. Setelah itu Le, jangan lupa sholat berjamaah." Sudah satu ya. Di lain sisi kita lagi acara di tempat lain, makan juga, kita nasihati anak, "Le, kalau makan pakai tangan kanan. Jangan lupa Le, setelah makan bersihkan, jangan sampai buang sampah sembarangan." Ketiga kalinya kita umpamanya menemukan anak kumpul-kumpul sama keluarga, reunian. Kita nasihati lagi sama anak kita, "Le, kalau makan pakai tangan kanan. Jangan lupa Le, nanti maaf-maafan sama yang lain." Jadi intinya ketika Nabi Muhammad mengulang-ulang hadis, satu hadis yang sama, redaksinya sama, kalimatnya sama, lafadznya sama, berarti Nabi Muhammad itu mementingkan hal itu. Jangan minta-minta, sebab orang yang minta-minta itu tangannya ada di bawah. Lebih mulia yang memberi. Cuman pemahaman yang benar, menerima itu bisa posisinya sama dengan yang memberi apabila tidak diawali dengan minta-minta. Moro-moro dikasih, sama itu posisinya. Oh, enggak minta begitu. Tapi kalau diawali dengan minta-minta, maka tangan yang menerima, yang di bawah itu lebih jelek daripada tangan yang di atas atau yang memberi. Jangan dipukul rata, pokoknya yang menerima itu jelek. Lebih jelek enggak ya? Minta atau menerima itu lebih jelek daripada yang memberi apabila didahului dengan minta dulu. Wabda bima ta'ul. Nah ini hadis berikutnya beda wis. Jadi kayak tadi contoh saya itu tadi, memang hadisnya sama, cuman sebelum atau sesudahnya beda. Beda kan dengan yang kemarin? Beda. Setelahnya yang ini, yang di sini adalah wabda biman ta'ul,
utamakanlah orang-orang yang menjadi kewajiban kita untuk memberi nafkah. Jadi dahulukan keluarga. Wa khairus shadaqati ma kana an zahri ghinan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di saat kita sudah tidak butuh lagi. Ini hadis banyak loh ya. Yang di sini sedekah yang paling baik adalah sedekah kelebihan yang kita butuhkan. Di sini loh ya. Di hadis-hadis sebelumnya beda. Kenapa kok begitu? Tadi kan sudah disebutkan dahulukan keluarga dulu, penuhi kebutuhan keluarga baru bersedekah. Nah, itu yang benar menurut hadis ini loh ya. Hadis yang lain kan beda kemarin itu. Ada yang sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah di saat kita ini ingin kaya, sangat pelit sekali. Nah, pada waktu itu sedekah. Beda kan hadisnya ya? Beda. Bagaimana ini? Yang benar yang bagaimana? Benar semua. Karena benar semua, pakai semua. Ya, ketika kita punya keluarga, penuhi dulu keluarganya. Setelah terpenuhi baru bersedekah. Pakai ini bagus. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak ingin kita ini bersedekah kepada orang lain, keluarganya minta-minta. Kan tidak benar juga, ya. Kita rajin sedekah sama orang lain, keluarganya sendiri minta-minta. Nah, ini. Jadi penuhi dulu keluarganya, lebihnya disedekahkan. Kalau pakai yang hadis yang lain bagaimana? Ya monggo. Artinya sebaik-baiknya sedekah ketika kita ini sedang eman sama barangnya, ya. Seeman sedekahkan. Baik-baik juga. Jadi semuanya itu baik, tinggal kita ini pilih yang mana. Ada juga sedekah itu yang paling baik adalah ketika sedekah paling dibutuhkan oleh si penerima, butuh sekali, dikasihkan. Bagaimana? Diamalkan semua. Begitu. Yang enak itu diamalkan semua. Ketika kita ini sangat eman sama barang, ya coba sedekahkan. Atau melihat orang sangat butuh kepada kita, ya sedekah. Atau sedekah yang ketika kita sudah melebihi dari kebutuhan. Jadi kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, ya sedekah. Tinggal pilih. Sebab hadis itu banyak ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa qumu lillahi qanitin. Beribadahlah kepada Allah qanitin. Qanitin ini menurut hadis riwayat Imam Ahmad, maksudnya itu adalah muti'in, taat kepada Allah. Maksudnya taat kepada Allah. Tapi kalau menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, qanitin ini bukan taat kepada Allah, tapi sakitin. Sakitin ini maksudnya diam, ketika sholat itu diam. Karena apa? Karena ayat ini turun, sahabat itu kalau sholat berbicara. Jadi awal-awal Islam itu sahabat kalau sholat mengomongan. Allahu Akbar. Kelak ngakan apa kakek? Begitu. Awal Islam begitu, awal sholat diwajibkan begitu. Atau tanya, barusan kamu naik apa ke sini? Jadi ngomong seperti itu. Akhirnya turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, beribadahlah kepada Allah qanitin dengan cara diam, tidak bicara. Terus bagaimana hadis yang menjelaskan bahwa qanitin itu maksudnya ada taat? Sama-sama Pak, bisa dipakai, digabungkan. Jadi kalau ibadah sholat maka harus taat, berdasarkan taat dan juga diam, tidak usah bicara. Makanya memahami Quran dan hadis itu kadang perlu ilmu yang cukup, bukan hanya sekedar terjemah, karena kadang maksudnya berbeda. Jadi di sini sahabat Allah Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah yang lebih baik, yang paling baik adalah ketika keluarga kita sudah terpenuhi, baru sisanya disedekahkan. Pakai yang mana? Dipakai semua, ya, dipakai semua. Ya. Jangan pilih-pilih, karena semuanya itu baik. Wa may yasta'fif wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga diri dari minta-minta, yaifuhullahu, maka Allah akan
dijaga oleh Allah. Artinya kalau kita menahan diri tidak meminta-minta, Allah yang akan menjaga harga dirinya. Wa may yastaghni yughnihillahu, barang siapa yang minta kaya kepada Allah, maka Allah akan memperkaya dia. Maksudnya kaya ini bukan soal harta saja. Minta kaya, merasa cukup terus, maka Allah akan beri rasa cukup. Jadi soal kaya dan tidak kaya itu menurut agama adalah soal hati. Hatinya tidak suka minta-minta, hatinya tidak suka menampakkan kebutuhan sama orang lain, itu kaya. Sedangkan orang yang kaya hartanya tapi selalu menampakkan kebutuhan sama kepada orang lain, itu berarti miskin. Jadi banyak orang kaya tapi miskin. Banyak orang miskin tapi kaya. Jadi menurut agama itu kaya itu ketika kita ini hidup tidak banyak kebutuhan. Seperti yang kemarin saya ceritakan, terkadang kita semakin kaya sebenarnya semakin miskin. Semakin banyak kebutuhan. Butuh bedak lah, butuh ini, sepatu tidak cukup satu lah, mobil tidak cukup satu. Kemudian rumah juga tidak cukup satu, sudah ada tapi nggak dipakai, macam-macam bes. Kebutuhannya semakin banyak, padahal semakin kaya secara zahir, hatinya semakin miskin. Kayak menjadi tokoh, sebelum menjadi tokoh makan apa saja mau ya, makan pecel mau, makan ikan asin mau. Setelah menjadi tokoh jadi gengsi ya, gengsi makan iwak kelotok. Ini jadi semakin kita menjadi tokoh, menjadi orang penting, sebenarnya kita semakin miskin. Ini menurut agama. Kalau menurut gengsi-gengsian kan enggak. Yang mobilnya mewah, uangnya banyak, bedake kandel sampai 2 senti, bengese wis kandel, benges satu benges, satu lipstick dipakai hanya 1 kali pakai umpamanya. Kan itu menurut manusia dan itu menurut nafsu. Tapi menurut Nabi Muhammad enggak, soal hati. Semakin kita tak banyak butuh kepada sesuatu, sebenarnya kita itu sudah kaya. Semakin banyak kita butuh sesuatu, semakin miskin kita. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.